Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas era Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 724 hingga 743 Masehi. Hisham mewarisi kekhalifahan yang haus akan ekspansi, terutama di perbatasan barat, yaitu Al-Andalus atau Spanyol. Di wilayah inilah muncul seorang tokoh yang sayangnya sering terlupakan. Padahal, jasanya membuka jalan bagi ekspansi ke Eropa, Anbasa bin Suhaim Al-Kalbi. Mari kita telaah peran kunci gubernur pemberani ini, yang kepemimpinannya hanya singkat, namun dampaknya terasa luas. Anbasa bin Suhaim Al-Kalbi berasal dari suku Bani Kalb di Suriah, sebuah suku yang memiliki koneksi kuat dengan pusat kekhalifahan. Ia diangkat menjadi gubernur Al-Andalus pada tahun 721 Masehi oleh gubernur Ifriqiya. Penunjukannya datang pada momen krusial. Pendahulu Anbasa, Abdurrahman Al-Ghafiqi, baru saja menjabat sementara setelah gubernur sebelumnya, As-Sam bin Malik Al-Hawlani, gugur dalam pertempuran Toulouse. Tugas Anbasa jelas. Pertama, menstabilkan Al-Andalus pasca kekalahan. Kedua, melanjutkan jihad dan ekspansi ke utara, menembus pegunungan Pirenia, menuju wilayah kerajaan Franka di Prancis. Ini bukan tugas mudah. Medan Eropa yang asing, cuaca dingin, dan perlawanan dari para bangsawan Visigat dan Franka menuntut seorang pemimpin yang tidak hanya pemberani, tetapi juga cerdik dalam logistik. Di bawah komando Anbasa, pasukan Umayyah tidak hanya stabil, tetapi segera melancarkan serangan baru. Momen kepemimpinannya 721 sampai 725 Masehi terjadi sebagian besar di awal masa Hisham bin Abdul Malik. Anbasa memulai ekspedisi yang sangat agresif. Ia berhasil menyeberangi pegunungan Pirenia dan memperkuat wilayah-wilayah yang telah dikuasai di Prancis Selatan. Pencapaian militernya sangat signifikan. Ia menaklukkan kota-kota penting yang jauh ke utara. Di antaranya adalah kota Carcassonne, dan menurut beberapa sumber, pasukannya bahkan mencapai Sens, sebuah kota yang berada jauh di utara, dekat Paris saat ini. Para sejarawan mencatat, di masa ini, hampir 70% wilayah Prancis berada dalam pengaruh atau kekuasaan pasukan Islam. Keberhasilan Anbasa ini dianggap sebagai jarak terjauh yang pernah dicapai oleh pasukan Muslim di daratan Eropa pada saat itu, menjadikannya tonggak sejarah yang luar biasa. Sayangnya, kejayaan Anbasa harus berakhir tragis. Pada tahun 725 Masehi, 107 Hijriah, Anbasa terluka parah dalam salah satu pertempuran melawan pasukan Franka saat memimpin pasukan menuju kota Narbonne. Ia gugur dalam perjalanan kembali ke Al-Andalus. Kematiannya, meskipun heroik, sempat menghentikan laju ekspansi ke Eropa untuk sementara waktu. Namun, warisan Anbasa sangatlah penting bagi Khalifah Hisham. Penaklukan yang dipimpinnya tidak sia-sia. Wilayah yang ia kuasai, terutama kota Narbonne dalam bahasa Arab, menjadi basis militer utama Umayyah di Prancis selama puluhan tahun. Yang terpenting, keberhasilan Anbasa mendorong ambisi ekspansi yang lebih besar. Setelah masa singkat penggantinya, Khalifah Hisham menunjuk kembali Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai gubernur, yang kemudian melancarkan ekspedisi Besser-Biseren, yang puncaknya adalah pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi. Anbasa adalah jenderal yang merintis jalan itu. Anbasa bin Suhaim Al-Kalbi adalah contoh sempurna dari keberanian dinasti Umayyah di bawah pengawasan ketat Hisham bin Abdul Malik. Kepemimpinannya menegaskan bahwa Umayyah pada saat itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan di jantung benua Eropa, kisah jenderal ini mengajarkan kita tentang strategi, ambisi, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah perluasan wilayah. Tokoh mana lagi yang kisahnya ingin kamu dengar? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.